Nah, unfortunately, walaupun tadi kita udah ngomong mekanismenya banyak dan cukup confident, sebenarnya ada banyak juga potensial leakage route, gitu ya. Misalnya yang A, kalau CO2 pressure-nya itu melampaui capillary pressure, bisa dia rilis ke atmosfer karena tekanannya tinggi, maybe overinject. Bisa juga yang B, CO2 yang sudah rilis itu bertemu dengan fault dan lari ke permukaan, gitu ya. Bisa juga yang C, jadi ada lubang di caprock, ada lubang di seal, tentu saja CO2 bisa lari ke atas. Jadi integrity, continuity dari caprock ini sangat penting seperti itu. Yang D misalnya injected CO2 migrates update, increases reservoir pressure dan permeability default. Yang E dia CO2 escape melalui sumur-sumur yang jelek di plug and abandon. Ya, tentu saja bisa CO2 rilis dari sumur-sumur yang jelek di plug and abandon. Kemudian natural flow dissolve CO2 lari ke atas akibat natural flow biasa karena perbedaan density CO2 lebih ringan, CO2 bisa duluan lepas. Kemudian G dissolve CO2 escape to atmosphere via ocean. Ya, jadi misalnya reservoirnya connected dengan aquifer, dia lewat melalui aquifer, aquifernya bertemu dengan aquifer di permukaan dan laut, sungai, ya CO2 bisa rilis di situ. Tapi remedial measure-nya juga ada untuk masing-masing potensi. Ya, extract and purify groundwater. Ya, ini mau nggak mau harus kita kayak gitu. Atau untuk yang C, kita remove CO2 dan inject somewhere. Kalau ternyata caprock-nya ada bolong-bolongnya, ada gap-gapnya. Kita bisa turunkan injection rate, injection pressure. Untuk sumur-sumur bocor, kita bisa replug dengan semen. Untuk sumur-sumur yang CO2 rilis karena natural flow, ya kita tangkap dan injeksikan balik CO2-nya. Kalau yang lewat ke ocean, mau nggak mau kita tangkap dan kita reinjeksi lagi gitu. Jadi di permukaan kita juga sudah harus ancang-ancang, ada monitoring flux CO2-nya, kita tangkap, kita injek lagi. Dan akibat risiko tersebut, monitoringnya juga komprehensif untuk CO2 injection ini.